apakah di dalam masa hidupku atau setelah masa hidup kami, tetap akan berdiri teguh atas pewahyuan Yehova Rafa, Yesus Sang Penyembuh. Kita akan tetap percaya kesembuhan ilahi sampai Tuhan datang. Ibadah ini saya berikan judul, kesembuhan dekat karena doa syafaat. Mari kita buka Markus pasal 7 ayat 24. Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 saya baca dulu. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjingnya di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ini sebuah cerita yang klasik, coba saya jabarkan. Perempuan Siro-Fenisia, nanti di akhir dari khotbah saya akan bacakan kesaksian orang-orang yang disembuhkan. Ada orang yang tidak sembuh, tapi juga ada orang yang sembuh. Kita harus fokus kepada kesembuhan. Ada orang yang masih menantikan mujizat, tapi banyak yang sudah mengalami mujizat. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Perempuan Siro-Fenisia ini nekat. Dia berani percaya sama Tuhan. Ayat 24, lalu Yesus berangkat. Dia berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Tirus ini cukup jauh di utara Israel. Di daerah orang-orang non-Yahudi kurang lebih jauhnya 50 mil. North, jadi kalau atas itu Galilea, bawah itu Yerusalem atau Yudea, dia atas situ. Saya nggak tahu pastinya, tetapi kurang lebih ke arah daerah Libanon sana. Cukup jauh. Ngapain sih Yesus ke sana jalan-jalan tamasya? Enggak. Kalau Yesus mau istirahat itu di Getsemani. Getsemani itu memang tempat peluh darah, tetapi jangan lupa, Getsemani juga tempat istirahatnya Yesus, nanti juga tempat penangkapannya. Waktu kemarin saya di Israel, baru saya semakin mengerti bahwa Getsemani itu kemungkinan milik, itu ada kebun swasta, sekarang aja menjadi tempat yang dilestarikan sebagai budaya dan sejarah. Tapi dulu itu milik seseorang, mungkinkah itu milik Yohanes Markus dan keluarganya? Yang punya loteng atas, tempat Pentakosta, tempat perjamuan kudus juga. Yesus itu suka ke Getsemani, kalau istirahat ke situ. Ngapain Tuhan Yesus jauh-jauh ke daerah Lebanon sana, naik ke sana? Mungkin ke perbatasan lah ya, gak sampai sungguhan ke luar negeri. Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Mengapa? Karena Yesus itu ingin menjangkau. Itulah hatinya Tuhan. Tuhan itu selalu cari satu domba yang terhilang. Ini bukan hanya soal keselamatan. Tuhan juga cari yang sakit. Yesus itu setelah kembali dari padang gurun, dia kunjungi rumah Petrus. Sekarang masih ada di Kapernaum. Di sana masih tertulis kok, ada palangnya. Peter's house in the town of Jesus. Rumah Petrus di kota Yesus, Kapernaum. Masih ada itu sampai sekarang di Israel. Yesus pada waktu keluar dari keluar dari padang gurun masuk ke Galilea setelah baptisannya dan pencobaan di padang pasir itu, padang belantara. Yesus pergi ke Galilea, apa yang Yesus lakukan? Cari waktu ke rumah Petrus, mertuanya disembuhkan. Itu sudah hatinya juru selamat kita. Dia selalu menjangkau, bukan hanya yang terhilang, tapi juga yang sakit. Selalu menjangkau. Kalaupun ada orang yang meninggal, dia gak pernah biarkan sendirian. Last minute itu Tuhan selalu mengizinkan keluarga menemukan seseorang sebagai pegangan. Our God is faithful. Tapi Tuhan kita Yehova Rafa, dia masih menyembuhkan. God still heals. Tuhan masih sembuhkan. Lalu Yesus berangkat dari situ pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Kenapa dia gak mau rame-rame? Karena Tuhan tidak sedang establish atau Tuhan tidak sedang membangun pelayanan kesembuhannya. Tuhan itu datang untuk sembuhkan seseorang. Menurut saya Tuhan itu sengaja datang ke situ untuk ketemu sama wanita Siro-Fenisia. Tuhan pura-pura jual mahal. Bukan karena Tuhan itu susah berkata iya. Tapi Tuhan mau orang itu beriman
tanpa ragu. Kalau kita mau sesuatu itu, kita harus bertekad bulat. Ini ngomong manusiawinya aja, logika. Bertekad bulat aja enggak semua orang dapat yang dia inginkan kok. Apalagi orang-orang yang setengah-setengah. Tuhan gak mau kita suam-suam kuku. Tidak, Tuhan juga tidak mau kita mendua pikiran. Kalau kita mengejar Tuhan, sekalipun demi kesembuhan, boleh enggak? Bolehlah, orang sakit ya cari tabib. Pendosa cari juru selamat. Tuhan mau kita cari dia. Kalau kita menderita, nanti di surat Yakobus juga dikatakan kalau ada orang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang happy, baiknya dia nyanyi. Lihat itu, Tuhan suruh kita cari. Jadi jangan pernah kita kecam orang lain yang cari kesembuhan ke gereja, atau cari kesembuhan dalam sebuah kebaktian, atau cari kesembuhan dalam doa. Jangan kritik mereka. Anda tidak mengerti pergumulan mereka. Yesus itu khusus ke Tirus. Menurut saya sih dia menampakkan diri ke sana, pergi ke situ karena memang ingin sembuhkan keluarga si wanita Sirofenisia. Tuhan itu sayang. Menurut saya cerita ini semuanya kesengajaan. Nah gitu gak mungkin Yesus ke Tirus. Orangnya orang sakit kurang. Banyak di Galilea. Banyak Paul, banyak sekali sampai di Yudea. Yesus ke sana karena ada satu wanita yang dia tahu beriman. Tuhan itu betul-betul drawn by faith. Tuhan itu bisa tersedot karena iman kita. Dan rasa haus lapar kita dan tekad bulat. Yesus masuk ke sebuah rumah. Dia gak mau tahu gak? Kenapa dia gak mau rame-rame, gak mau ada orang mengetahuinya. Supaya jangan banyak gangguan. Yesus kalau datang itu fokus. Dia datang ke situ bukan untuk bangun healing ministry-nya. Dia bangun ke situ untuk sembuhkan seseorang. Tahukah kita lakukan semuanya ini bukan supaya demi healing ministry? Bukan. Kita bukan main-mainan healing. Saya ceritakan kenapa saya sekarang secara pribadi dulu. Sebelum saya wakili semua hamba-hamba Tuhan. Kenapa saya lakukan ini? Karena cinta jemaat. Saya kepingin jemaat sembuh, bukan jemaat sakit. Saya kepingin jemaat panjang umur. Makanya saya lakukan ini, kami lakukan ini sebagai gembala sidang. Bukan untuk ada KKR kesembuhan, bukan. Tapi untuk supaya Yesus menyembuhkan jemaat yang sakit. Dan Tuhan Yesus semakin meneguhkan jemaat yang sehat. Siapa di sini merasa dikasihi Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia gak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Dia buat kehadirannya untuk wanita itu eksklusif. Karena dia memang mau sembuhkan dia dan cerita ini akan masuk ke Injil untuk ingatkan bahwa kita yang merasa diri tidak layak, jauh, iman kita terlalu kecil, kita dijangkau Yesus hari ini. Kebaktian kesembuhan ini adalah untuk menjangkau jemaat yang berada di ujung sana, bukan tempat duduknya mungkin kalau Anda di overflow sekarang. Tapi untuk menjangkau orang yang merasa aku dan kesembuhan itu rasanya jauh ya. Gak kunjung datang, rasanya itu kalau lain ditolong, mungkin kalau saya Tuhan lupa. Kalau sama orang lain Tuhan itu selalu jamah, kalau saya itu tangan Tuhan terlalu jauh. Kabar baik, good news. Ada berita yang indah. No, pelajaran tentang Tirus di sini mengajarkan kepada kita. Oh, Yesus mencarimu. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ya jelas lah ya. Ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya, ayat 25. Anak perempuannya kerasukan roh jahat. Tapi kalau kita lihat ayat 30 yang sudah kita baca, nanti waktu setan itu keluar, ada tanda. Karena ada ayat berkata demikian. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Berarti ada tanda fisiknya. Saya nggak tahu, mungkinkah ini kasus kelepasan dan kesembuhan berbarengan? Tidak semua penyakit dari setan, kadang-kadang hanya dari gaya hidup yang salah. Kadang-kadang pula, tapi yang pasti kita itu hidup di dunia yang tidak sempurna. Namanya kita itu hidup di alamnya Adam dan Hawa. Dan kita ini orang-orang berdosa, lumrah lah. Ada banyak imperfection, ketidaksempurnaan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada sakit penyakit karena roh jahat. Ada pula. Sebagian itu karena alasan-alasan dosa. Itu ada. Makanya di Yakobus nanti dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Luar biasa loh. Ngaku dosa, saling doakan baru sembuh. Ada penyakit yang karena dosa, tapi yang pasti Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada kita. Karena kalau kita mau tahu orisinilnya seperti apa penciptaan, lihat Kejadian pasal pertama pada mulanya. Tuhan berfirman, lalu kemudian Tuhan komentar, alangkah baiknya, semua baik. Tuhan tidak pernah mendatangkan kematian, mau tiba karena dosa. Tuhan tidak pernah mendatangkan sakit penyakit, semua itu menjadi fakta lapangan.
menjadi resiko penumpang, yaitu para pendosa seperti kita. Namun demikian Tuhan tidak pernah menyerah. Seperti kebaktian tadi judulnya salah satunya adalah Tuhan lebih rindu untuk menyembuhkan daripada kita rindu untuk disembuhkan. Makanya Yesus berangkat ke Tirus. Dan dia gak mau orang lain mengetahuinya, dia mau fokus. Dan kedatangannya sekalipun gak bisa dirahasiakan, Tuhan tetap jangkau wanita itu. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia. Waktu ibu itu mendengar tentang Yesus padahal imannya pas-pasan, dia tidak punya Taurat. Ini wanita Sirofenisia, nanti saya jelaskan Sirofenisia itu bangsa apa. Kalau ada bangsa lain di zaman Tuhan yang pasti, bangsa ini pasti paling belakang di antrian. Pernahkah Anda merasa Anda paling tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan? Kalau orang yang mawas diri, tahu diri, orang gitu lebih dicinta oleh Tuhan daripada orang yang munafik, daripada orang yang berdosa masih kebal rasa. Ada orang yang tahu kok, aku ini berdosa, aku ini gak masuk kriteria. Masa sih Pastor Philip? Aku ini loh masih omong kotor semuanya. Masa Tuhan akan jamah aku? Yes, He will. And He will change your life too. Dia akan mengubah hidupmu. Wanita itu Sirofenisia. Tapi Tuhan layakkan dia untuk menerima mujizat hari itu. Tapi kuncinya di sini di ayat 25b. Dimulai dari ini. Lalu ia datang dan tersungkur di depan kakinya. Semua selalu dimulai dengan doa. Doa, katakan doa. By the way, wanita ini tidak datang untuk mujizatnya. Dia datang bahkan mewakili anaknya. Dia itu berdoa bagi putrinya. Luar biasa loh. Wanita ini menjadi pendoa syafaat yang dahsyat. Sekalipun dia tidak punya Taurat. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan anak Abraham. Anak Abraham patut dapat roti. Tapi dia tetap nekat. Dia berkata, aku dapat remah. Luar biasa. Ternyata doa itu Tuhan gak lihat. Sekalipun penting ya. Tuhan gak lihat MSG 12. Tuhan gak lihat pengetahuan Alkitabmu. Sungguhan. Ibadah sebelum ini saya jelaskan nanti dengar sendiri. Tuhan tuh jemput iman kita. Iman kita pun, makanya itu jangan pernah nilai orang lain. Kalau orang itu tetap doanya dalam nama Yesus kepada Yesus. Sekalipun dia minta, tolong doakan ya Pak Pendeta, tolong doakan ya kepada saudara seiman atau kepada CGL atau pemimpin sel grupnya. Jangan hakimi, lu bisa doa sendiri lah di kamar gini-gini. Gak usah orang, gak usah digurui. Gak usah. Tuhan aja tidak. Tuhan aja tidak melarang mereka. Jangan larang orang datang ke Tuhan untuk sembahyang. Tuhan tuh jemput imannya. Iman kita itu gak salah, tapi jauh dari sempurna. Gak semua orang itu punya iman segede itu. Makanya itu Tuhan itu izinkan wanita pendaharaan jamah jumbai jubahnya. Itu kalau murid Yesus tahu kan marah. Iman apaan tuh? Janganlah, saya belajar untuk ibah dengan orang yang berdoa. Asal dia enggak mendewakan, artinya berdoa di dalam, saya berdoa di dalam nama Pastor Yohanes. Asal dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dukung iman orang itu. Pastor Philip tolong dong minyaknya aku di kepala sini, tolong dong. Minyak. Jangan beriman pada benda. Asal orang itu beriman pada Tuhan Yesus, kalau dia minta diminyaki dia. Asal itu tertulis di Alkitab, di surat Yakobus ada. Kecuali kalau dia berkata, sini tumpang kaki. Gak ada tumpang kaki di Alkitab. Jangan dilakukan. Yesus meludah juga jangan ditiru. Pakai cara yang paling lumrah. Sesuai ajaran firman. Tapi kalau orang seolah bergantung dengan sesamanya saudara seiman. Atau bergantung dengan seorang figur hamba Tuhan, biarin. Tahun depan kan dia pasti tidak begitu lagi imannya. Setelah kita bimbing terus. Dia akan kenal secara pribadi Yesus Kristus. Jangan gurui orang. Yesus itu selalu jemput iman kita dari ketidaksempurnaan. Iman kecil biji sesawi itu Tuhan tidak buang. Ini apa nih uang kecil? Tuhan itu sangat menghargai iman. Tuhan gak perlu imanmu sempurna. Asal iman itu ada. Jikalau anak manusia datang, adakah ia menemukan iman? Wanita Sirofenisia ini datang dengan nekatnya dan berkata, Tuhan sembuhkan anakku dari... Mungkin juga ada sakit penyakit tertentu. Saya rasa zaman ini pun sudah menjadi rahasia umum bahwa ada banyak penyakit karena soal psikis. Stres itu bisa mendatangkan penyakit. Stres yang buruk ya, stres yang bagus seperti stres pekerjaan, tantangan di depan itu gak apa-apa. Itu membuat kita semakin berotot, semakin tough, semakin tangguh, semakin kuat. Tapi ada orang yang depresi, penyakit itu macam-macam. Saya gak tahu persisnya penyakit apa, saya gak mau mendahului firman. Anak perempuan ini kerasukan roh jahat. Dan nanti di ayat 30, anak itu bisa berbaring dengan tenang di tempat tidurnya. Apakah dia tadinya menggila?
Apakah dia itu sakit jiwa? Atau dia nggak bisa tidur, sekarang bisa tidur. Karena zaman sekarang ini, pil yang laku tentunya adalah pil tidur. Atau obat penenang. Mungkinkah dia bisa tidur dengan nyenyaknya? Mungkinkah dia insomnia? Ya, melekkan, stres, tekanan darah tinggi, diabetes. Oh macam-macam nih orang kalau sudah mulai begitu. Coba nggak tidur berapa hari, coba punya pattern tidur yang nggak sehat. Tanya aja sama dokter, jangan sama pendeta. Muncul berbagai macam sakit penyakit. Oh, semuanya itu dihandle sama Tuhan, selesai. Jika anak manusia memerdekakanmu, kamu sungguh-sungguh merdeka, itu sungguhan merdeka. Tuhan gak pernah setengah jalan, kesembuhan yang dari Tuhan itu tuntas. Saya gak tahu penyakitnya apa, pokoknya keluarga ini penuh dengan kuasa gelap. Anaknya terkutuk dengan berbagai macam kondisi yang sangat merugikan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia ayat 26. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ini kuncinya. Sebenarnya perempuan ini jauh dan keluarganya. Nah, mari kita bahas rasnya. Perempuan ini seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Anda tahu orang Filistin? Musuh Tuhan di Perjanjian Lama. Filistin itu kita kira mungkin kebangsaan Arab. Bukan, kalau Anda baca sungguh-sungguh kita seksama membacanya. Filistin itu adalah pelaut seperti Viking. Mereka itu masuk ke wilayah Israel dan menetap di sana waktu zaman dulu itu di Gaza. Ya Gaza sekarang ini penuh dengan pertikaian, ya Gaza yang sama. Mereka itu ada di beberapa tempat di sana, di Gaza, di Askelon, di beberapa raja-raja Filistin, zamannya Daud, zamannya Simpson. Filistin ini orang-orang Yunani itu. Jadi Sirofenisia itu saya nggak tahu apakah ada hubungannya, tapi mereka sama-sama ras Yunani atau Greek. Mereka ini adalah ras yang memusuhi Allah. Saya bisa bayangkan tuh rumahnya penuh dengan berhala. Dagon-dagonnya di mana-mana. Itu loh dagon yang ngece tabut perjanjian lalu dipenggal-penggal. Tabut perjanjian dipaksa taruh sana sampai akhirnya dirilis sama orang Filistin. Ini orang harusnya dalam antrian paling belakang kalau terima. Kalau Anda minta sama Tuhan, Yakobus katakan, minta dengan iman jangan mendua hati. Sebab Allah kita akan memberikan kepadamu tanpa mengungkit-ungkit dosamu. Indahnya Allah yang kita sembah. Kadang-kadang kita mau minta mujizat itu terlalu banyak syarat. Yang kasih syarat malah bukan Tuhan, kita sendiri. Aku mau, tapi aku belum tahu Alkitab. Ya udah, habis ini yuk belajar Alkitab, yuk bergabung dengan gereja Mawar Syaron supaya bertumbuh. Tapi gak usah tunggu sampai nanti kita sudah selesaikan dasar-dasar Alkitab atau sampai yang advance kelasnya. Today if you believe, hari ini kalau engkau percaya, hai wanita Sirofenisia atau pria Sirofenisia, kau pun bisa diselamatkan. Kau pun bisa disembuhkan. Katakan amin. Lalu gimana caranya Pastor Philip? Sebatas doa. Doa membuat kesembuhan itu dekat. Yesus pergi ke Tirus. Tak otomatis orang ini atau wanita ini mengalami mujizat. Tapi orang ini harus mendekatkan diri dalam doa kepada Tuhan. Dia datang memohon kepadanya. Kenapa kita adakan kebaktian kesembuhan ilahi seperti ini? Karena dengan mengadakan ini jauh lebih tinggi persentasinya orang disembuhkan. Daripada di gereja yang tidak percaya kesembuhan ilahi. Bukan berarti Tuhan bisa dirintangi. Memang Tuhan tidak bisa ditaruh dalam sebuah kotak. Tapi gereja yang membuka diri lebih banyak terjadi. Sebab ada ayatnya, kau berfirman dan sembuhkanku. I will send my word and heal your disease. Di Perjanjian Lama, di Taurat Musa. Aku akan mengirim firmanku dan menyembuhkanmu. Jikalau firman di atas ini selalu skakmat. Kesembuhan tidak terjadi lagi. Sudah gak ada karunia-karunia Roh Kudus lagi. Roh Kudus hanya dijelaskan secara teologi. Jemaatnya tidak akan alami. Ada, sekali-kali ada kesembuhan, tapi seperti Bethesda, seperti kolam goncangan. Kalau ada terjadi, itu perkecualian. Tapi semoga di gereja kita yang mencari kesembuhan ilahi dalam nama yang tepat, yaitu nama Yehovah Rafa, Yesus Tuhan. Semoga yang gak sembuh itu perkecualian. Kasih tepuk tangan Tuhan. Mungkin perlu kita renungkan kata-kata saya tadi. Di gereja yang menutup diri terhadap karunia ini, yaitu the gift of healing, karunia kesembuhan. Or at least the gift of faith. Kesembuhan itu bisa terjadi lewat karunia kesembuhan atau 9 karunia yang saya jelaskan, yang Paulus tuliskan, karunia iman. Progresif atau instan. Itu bisa terjadi atau bisa kejadian. Di gereja yang membuka diri, lebih banyak terjadi. Buktinya ya, saya tanya ya, siapa di sini yang sudah berbahasa roh? Tidak apa-apa. Angkat tangan, gak usah malu, karena ini bukan sok-sokan, ini udah perumpamaan. Banyak Mau tahu kenapa enggak? Karena di gereja ini kita di-push. Kita covet the gift. Kita menginginkan karunia itu sekalipun yang paling kita ingini adalah kasih. Tapi kita enggak mentang-mentang semerta-merta cuma kasih lalu karunia
Bye-bye sudah nggak perlu hari ini. No, kita masih mencarinya, kita masih mengejarnya. Makanya dapat coba di gereja yang menutup diri terhadap glosolalia, bahasa lidah. Malah mengatakan itu sesat. Tanya coba, siapa sini sudah berbahasa roh? Kalau ada 1-2 pun nggak berani angkat tangan, takut aniaya. Demikian pula satu karunia, misalnya karunia berbahasa roh. Di gereja yang terbuka, lihat tadi angkat tangan 1000 itu tadi. Semoga nanti kalau saya tanya, siapa di sini disembuhkan hari ini dalam kebaktian kesembuhan ini. Nanti ke dokter lagi, dicek semuanya, semua yang Yesus lakukan pasti bisa diverifikasi, dibuktikan lewat medis. Nanti kalau ditanya, siapa di sini yang disembuhkan pada hari Jumat Agung yang lalu, tanggal itu, yang angkat tangan ribuan orang. Semoga yang gak disembuhkan itu perkecualian, itu pun jangan menyerah. Haleluya. Amin. Yang pasti kalau ada orang disembuhkan, jangan kita tuh sok pintar lalu kita menjelaskan kenapa kamu tidak disembuhkan. Tidak usah lah, sungguhan. Yakobus berkata cukup menangis dengan orang yang menangis. Cukup menangis dengan orang yang menangis. But I believe in divine healing. Seperti saya katakan tadi, Elisa pun sakit matinya. Kesembuhan ilahi jangan tanya. Elia 7, Elisa 14. Tulangnya pun bangkitkan orang mati, itu bukan kesembuhan, itu mujizat. I want this church until Jesus Christ comes back, write it down. Direkam baik-baik, jangan sampai recording ini hilang. This church, whether in my lifetime, apakah di dalam masa hidupku atau setelah masa hidup kami, tetap akan berdiri teguh atas pewahyuan Yehovah Rafa, Yesus Sang Penyembuh. Kita akan tetap percaya kesembuhan ilahi sampai Tuhan datang. Glory to God. Wanita Sirofenisia ini seorang Filistin lah, istilahnya. Perjanjian baru udah gak ada Filistin, udah punah, itu kalah perang. Filistin lah. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Orang berdosa secicik dia. Mereka yang mencium kaki Dagon, yang memusuh, yang mau coba bunuh Daud, nenek moyang Yesus. Ini, Yesus bisa lihat orang Sirofenisia itu, nenek moyangmu membunuh nenek moyangku. Sorry ya kok minta mujizat dari saya. Nenek moyangmu membunuh nenek moyangku. Daud itu nenek moyangnya Yesus. Itu mau bunuh nenek moyangku Filistin. Filistin itu kawin campur apa segala, bukan cuma kalah perang, mereka jagoan. Tapi akhirnya mereka sirna dari sejarah. Kok sekarang minta mujizat dari saya? Bayangin kalau ada orang yang pernah jak uang Anda, larikan atau bahkan pernah melakukan sesuatu yang jauh merugikan lebih dari materi, sampai Anda kehilangan teman, sampai apa, atau bahkan kerugian badan, pernah merampok, atau bahkan pernah membunuh seorang yang Anda kasih, atau anggota keluargamu, lalu tiba-tiba keturunannya datang ke rumah Anda minta roti. Jawabnya gimana? Yesus itu masih mau dialog, itu luar biasa. Masa dikasihkan ke anjing? Kalau kita sudah tutup pintu, gak kenal aku. Yesus itu, tapi saya beritahu ya, saya curiga Yesus memang datang ke sana untuk ketemu wanita itu. Yesus dan murid-muridnya datang untuk ketemu perempuan itu. Untuk mengajarkan kepada kita, no one is truly far in the presence of God. No one is out of reach. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita itu terlalu jauh dari jangkauan Yesus. Kita semua ada di dalam radarnya. Coba katakan kiri kanannya, Anda berada di dalam radar kesembuhan Tuhan. Tetapi apa yang membuat itu dekat, kesembuhan dekat? Doa, doa syafaat, syafaatlah yang membuat kesembuhan itu dekat. Gara-gara wanita ini mendekat ketika Yesus merapat, atau sebaliknya, Yesus mendekat dulu, wanita itu merapat. Merapat itu bukan dengan fisik tapi dengan iman. Seperti wanita pendarahan itu merapat secara fisik, semua orang senggol-senggolan, tapi Yesus berkata, siapa jamaahku? Dua sisi iman itu ternyata. Kita kira iman itu dari kita. Iman itu dua sisi. Tuhan mendekat, kita merapat. Bukankah ada Alkitab juga di Yakobus? Saya terus referensi ke Yakobus. Yakobus berkata kan, lahirkanlah tanganmu hai orang berdosa. Sucikanlah pikiranmu hai mendua hati. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Merinding saya. Gimana cara kita mendekat kepada Allah? Doa syafaat. Makanya kita adakan kebaktian doa seperti ini, itu doain. Bagi jemaat yang sehat, puji Tuhan. Syukurlah Anda sehat. Jemaat sehat boleh datang enggak kebaktian kesembuhan ilahi? Harus untuk semakin mensyukuri kita ini sehat. Tapi jangan syukuri orang lain sakit. Doakan. Kalau syukuri dirimu sehat boleh. Jangan syukuri orang lain sakit. Doakan mereka. Biar yang sakit itu kalau belum sembuh tetap bersyukur iya. Tapi Anda yang sehat lihat orang sakit harusnya doakan mereka. Bukan syukuri. Makanya itu saya mau hari ini, berapapun yang sakit, tentunya tidak 100% jemaat. Kita akan rame-rame keroyok dalam doa. Masa sih iman kita nggak ada sebesar biji sawi kalau dikumpulin jadi satu? Adalah ya.
Daripada saya pakai iman saya untuk sesuatu apa, lebih baik untuk jemaat kan? Lebih baik kita pakai iman kita secara korporat untuk apa? Untuk angkat gunung-gunung yang tidak bisa mereka pikul sendiri. Ayo kita berdoa. Mereka. Dan Tuhan itu luar biasanya ayat yang ke-27 dulu ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan itu bukannya gak sopan kalau dianjing-anjingkan. Tapi Tuhan berkata gini loh, how much do you want it? Anda itu menginginkannya itu sejauh apa? Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tapi anjingnya di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Luar biasa kalimat wanita ini. Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu. Tuhan bahkan tidak berkata karena imanmu, karena imannya ada di kata-katanya. Karena kata-katamu. Pergilah sekarang. Sebab setan sudah keluar dari anak. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Cepat buka Yakobus sama saya sebentar, lalu saya bacakan kesaksian. Yakobus pasal yang berapa ini? Yakobus pasal yang kelima, ayat 13 sampai 16. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa, itu dia. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kesembuhan ilahi diadakan juga untuk alasan ini, untuk kita mendoakan mereka yang membutuhkan. Dan hari ini, orang sakit disuruh berdiri di tengah, menjadi central attention of this event. Menjadi pusat perhatian kebaktian sepanjang hari ini. Bahkan bukan hanya di sini loh. Gereja kita di mana-mana sekarang dikhotbahi oleh hamba Tuhannya sendiri, yaitu dengan gembala lokalnya. Kami sudah sepakat sama-sama, khotbahnya beda, spiritnya sama. Untuk menyembuhkan jemaat. Bukan kami akan berdoa bersama-sama menggerakkan tangan Tuhan untuk menyembuhkan jemaat. Kalau ada seorang yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ayat 14, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kalau Anda baca ayat 14, disuruh panggil para penatua jemaat. Majemuk bukan tunggal. Para penatua jemaat di sini itu bukanlah sistem kepemimpinan gereja. Beda-beda. Ada yang kemajelisan dan sebagainya, diaken. Ini maksudnya panggillah gembala sidangmu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Tapi Yakobus itu profetik. Waktu dia tuliskan ini, dia tahu suatu hari gereja akan berkembang. Karena di zamannya pun sudah berkembang luar biasa, karena Yakobus melihat pergerakan Paulus. Yakobus pernah ketemu sama Paulus, malah sarankan kamu mesti begitu, begini. Dia berkata, para penatua gereja, karena tidak ada satupun human leader yang bisa mendoakan semua orang sakit di dalam gerejanya, kecuali kalau gerejanya masih 10 orang. Tapi Roh Kudus itu yang utama, bukan pemimpin itu. Pemimpin itu hanyalah wakilnya. Jadi kalau sekarang Tuhan itu menentukan wakilnya siapa, kan gak masalah, yang penting presidennya. Kan 2 kali term misalnya Bapak Presiden kita. Dulu wakilnya siapa, sekarang wakilnya siapa. Kan orang gak lihat wakilnya, orang lihat presidennya. Ya enggak? Iya toh. Karena wakilnya itu harus memainkan peran dengan tepat. Dia memanggil para penatua jemaat. Majemuk. Karena itu nanti yang kita lakukan hari ini adalah, kita akan mentaati firman ini. Nanti kita baca lebih lanjut gimana. Saya kasih bocoran dulu, kita akan oleskan minyak. Jangan tunggu hanya dari saya. Yang penting presidennya. Oke? Nanti itu di setiap blok yang ada di sini dulu ya, yang online gak termasuk ini. Termasuk di overflow. Nanti akan ada pendoa-pendoa yang dengan minyak untuk mengoleskan kepada Anda. Tapi jangan beriman pada minyaknya. It's the Holy Spirit. Bukan minyak ini. Ini minyak ini paling apa ya? Memang saya kasih begini supaya nggak ada brandnya, supaya nggak diberhalakan apa-apa, bahkan nggak ada tulisan Israel atau apa. Ini saya rasa nih mungkin cuma baby oil. Jangan-jangan minyak goreng. Yang pasti bukan minyak wajahnya siapa, bukan. Ya, ini nggak masalah dengan ininya. Nanti itu para penatua jemaat itu artinya gembala sidang dan tim yang dipilihnya. Di situ itulah Roh Tuhan itu dicurahkan. Seperti sistem Yetro itu. Waktu Musa memanggil 70 setelah mendapatkan hikmat yang baru. 70 itu 68 itu kepenuhan. Waktu dia tumpang tangan. Sama spiritnya, 2 yang di kemah, kena sekalian. Padahal zaman itu belum ada online, itu kena di situ tanpa online apa-apa. Cuman karena sepakat di sini, di situ.
mendapatkan urapan berkat. Saya mau beritahu bahwa nanti di sini situ nyambung nanti. Di setiap blok depan itu nanti akan ada pendoa. Jadi Anda tidak usah semua maju di sini, malah tidak tertanggulangi, malah tidak terdoakan dengan baik. Nanti di masing-masing setiap blok itu nanti akan ada yang mengoleskan minyak. Pokoknya Anda minta dioleskan minyak dalam nama Yesus waktu kita menyembah. Saya dorong, bukan sarankan, saya haruskan. Anda kalau ke dokter. Kalau memang sudah dalam penanganan, terus ditangani. Biar nanti dokter berkata ini nggak perlu operasi. Atau kalau dokter berkata perlu operasi, dan berimanlah bahwa Tuhan pakai tangan dokter. Karena ujungnya yang kita cari adalah sembuhan. Tetapi juga saya merasakan hari ini akan banyak orang diluputkan dari meja operasi. Banyak sekali. Di sini setiap dokter yang takut akan Tuhan tidak akan keberatan. Kalau dokter sesungguhnya yang turun tangan. Kan gak apa-apa kan? Dokter sesungguhnya kalau turun tangan kan ya sudah. Bukankah tujuan akhirnya adalah orang itu well? Saya percaya akan ada orang-orang yang mengalami divine healing. Bukan natural healing. Divine healing. Hari ini. Karena ada orang-orang yang mengalami kesembuhan ilahi. Dan itu betul-betul sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Atau sebelum manusia melakukan apa-apa. Beberapa orang akan diluputkan dari meja operasi setelah hari ini. Allah menyembuhkanmu. Tapi tetap kembali untuk dicek semuanya sebagai kesaksian, sebagai bukti bagi mereka. Penting sekali untuk kita itu juga punya kebijaksanaan. Karena Tuhan, saya tadi ngomong dengan jelas, saya bersyukur untuk dokter-dokter yang takut akan Tuhan. Kalau saya suruh pergi ke dokter yang takut akan Tuhan atau dokter yang malpraktek, saya pergi ke dokter yang anak Tuhan. Karena paling tidak, sekalipun sama-sama ilmunya, tapi kita sama-sama, saya diingatkan bahwa proses healing itu dari Tuhan. Proses healing itu pun dari Tuhan. Hanya sebatas itu manusia bisa lakukan. Orang koma, kita hanya bisa memastikan sustain hidupnya. Kapan dia bangunkan terserah yang Maha Kuasa. Coba lihat. Kita tidak pernah tahu. Bapak ibu saudara, saya ingin kita untuk mengerti ini. Dan saya tetap dorong bahwa kebaktian kesembuhan ilahi ini tidak menggantikan hospital. Tidak menggantikan medis. Tapi kita sama-sama mencetuskan bahwa lewat proses alami, apakah kita pergi ke rumah sakit, dan kita ditangani dokter, tetap kita harus beriman sama Tuhan. Karena dokter tidak bisa memastikan sampai hulu hilirnya. Hanya yang Maha Kuasa bisa. Tapi kita juga berdoa minta sama Tuhan. Kesembuhan yang datangnya itu secara mujizat juga menjadi dekat. Karena ada kebaktian doa seperti ini. Akan ada orang-orang yang dilepaskan dari sakit penyakitnya. Secara ajaib. Ajaib. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat yang ke-14 lagi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman, bukan dari minyak. Dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Andai kata tidak ada ayat ini, saya juga tidak akan pakai minyak. Karena banyak orang juga bisa memberhalakan minyak. Tapi saya harus nurut. Sebagai gereja akhir zaman kita harus nurut sama patron gereja rasul-rasul. Gereja mula-mula. Ini ditulis sebagai firman, sebagai patokan. Karena ada ayat ini, kita bisa lakukan itu. Terima kasih Tuhan. 2000 tahun lalu di Kalvari kau mati, menebus dosa umat manusia. Dan kau memikul pula bukan hanya pemberontakan mereka, termasuk sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami klaim hari ini untuk jemaat. Jemaat yang sedang sakit, yang menderita secara jasmani, hamba berdoa terjadi kesembuhan ilahi. Baik yang onsite maupun yang online Bapak. Di sini maupun yang di overflow. Tidak ada jarak dalam hadirat Allah, kuasa-Mu menjangkau siapa saja yang percaya. Sampaikan sabdamu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Demi nama Yesus, haleluya, amin.